Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Sebelumnya, ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Mustafa. Kemudian ada Bella Sabrila Amelia, Firyala Hana Nabila, Hanif Fauziah, Mira Indriani, Ganes Ar-Rahman, Nurul binti Aisyah, dan Imam Setia Budi Dharma. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi tenaga kerja, ketenagakerjaan, dan pekerja. Yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap laki-laki atau perempuan yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya seperti wira swasta atau pedagang yang bekerja untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketenagakerjaan berhubungan dengan berbagai faktor, seperti sebelum masa kerja ada masalah kesempatan kerja yang sempit, lalu selama masa kerja ada masalah penggajian atau kualitas tenaga kerja yang rendah, dan sesudah masa kerja ada masalah pemenuhan hak pensiunan atau yang lainnya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan mendapat upah. Nah, upah yang dimaksud di sini adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya. Jadi, pekerja itu mengarah pada bekerja untuk orang lain yang mendapatkan upah dan atau imbalan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pekerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa saja hak para pekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hak para pekerja pada bab 3 kesempatan dan perlakuan yang sama, pasal 5 berbunyi, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pada bab 5 pelatihan kerja, pasal 11 di sana berbunyi, tenaga kerja berhak untuk memperoleh atau meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan melalui pelatihan kerja. Pada bab 5 pada bab 5 pasal 12 ayat 3 berbunyi, setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Beralih pada bab 6 penempatan tenaga kerja, pasal 31, setiap tenaga kerja berhak dan berkesempatan untuk sama memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Sedangkan pada bab 10 perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan pada pasal 79 ayat 1 yang berbunyi, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti pada pekerja atau buruh. Masih pada bab 10 pasal 80 yang berbunyi,
pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada para pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Pada pasal 82 ayat 1 berbunyi, perempuan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Dan pada pasal 82 ayat 2 berbunyi, perempuan yang mengalami keguguran juga berhak mendapat 1,5 bulan istirahat sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Beralih pada pasal 86 ayat 1, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pada bab 11 pasal 104 ayat 1 berbunyi, setiap pekerjaan atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Setelah menjelaskan tentang hak-hak para pekerja, di sini saya juga akan menjelaskan tentang kewajiban para pekerja. Masih dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pada bab 11 hubungan industrial, pasal 102 ayat 2, dalam melaksanakan hubungan industrial, para pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruhnya mempunyai tugas fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Pada pasal 126 ayat 1, pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pekerja atau buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. Masih dalam pasal 126 ayat 2 yang berbunyi, pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja atau buruh. Sedangkan pada pasal 136 ayat 1 yang di sana berbunyi, penyelesaian persisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh secara musyawarah atau mufakat. Pada pasal 140 ayat 1, sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha atau instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban pengusaha. Langsung saja, yang pertama adalah hak pengusaha menurut UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang pertama adalah berhak atas hasil pekerjaan. Yang kedua adalah berhak untuk memerintah atau mengatur tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah berhak memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh yang telah disebutkan di dalam pasal 150. Baik, yang selanjutnya adalah kewajiban sebagai pengusaha menurut UU nomor 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang pertama adalah mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan garis dan derajat kecacatannya. Yang kedua adalah pengusaha wajib memberikan atau menyediakan angkutan antarjemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 5.00. Kemudian yang ketiga adalah setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja yang diatur pada pasal 77 ayat 1 sampai dengan ayat 4 UU Ketenagakerjaan. Kemudian yang selanjutnya adalah pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh yang sesuai dengan pasal 79 UU Ketenagakerjaan. Baik, yang selanjutnya adalah pengusaha wajib memberikan kesempatan secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Hal ini disebutkan di dalam pasal 80. Kemudian, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib membayar upah kerja lembur. Hal ini disebutkan di dalam pasal 85. Selanjutnya, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Hal ini disebutkan di dalam pasal 108. Selanjutnya adalah pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja atau buruh. Selanjutnya adalah perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja atau serikat buruh secara instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 hari pekerja. Hal ini disebutkan di dalam pasal 148. Baik, yang selanjutnya adalah dalam hal terjadi pemutusan kerja, pengusaha ini wajib membayar uang pesangon atau uang penghargaan atas masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Hal ini disebutkan di dalam pasal 156. Kemudian, dalam hal pekerja atau buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja. Hal ini disebutkan di dalam pasal 160 ayat 1. Kemudian yang selanjutnya adalah pengusaha wajib membayar kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 5 uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 4. Baik, selanjutnya untuk pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89. Hal ini disebutkan di dalam pasal 90 UU Ketenagakerjaan. Selanjutnya, pengusaha wajib membayar upah pekerja buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebutkan di dalam pasal 91 UU Ketenagakerjaan. Kemudian kewajiban pengusaha lainnya bisa dilihat dalam pasal 33 ayat 2 UU Ketenagakerjaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan apa saja prinsip hubungan industrial. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu ikatan atau hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari para pengusaha, pekerja atau buruh, dan juga pemerintah yang didasarkan pada nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
Ada 5 prinsip dalam kegiatan hubungan industrial. Yang pertama, keberhasilan dalam usaha merupakan kepentingan bersama. Dengan demikian, stakeholders harus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang kedua, pengusaha dan pekerja harus saling menguntungkan. Dengan demikian dapat dilakukan dengan cara seperti perusahaan bisa membuka cabang perusahaan yang lebih banyak agar dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Dengan sebaliknya, tenaga kerja juga harus menunaikan tanggung jawabnya dengan cara bekerja secara optimal. Prinsip ketiga, yaitu terdapat hubungan fungsional dan juga pembagian kerja yang jelas antara pengusaha dan juga pekerja. Dalam prinsip ini, pengusaha harus memperlakukan karyawan atau pekerja dengan baik, seperti memberi upah yang layak dan juga memberi waktu liburan. Dan sebaliknya, pekerja pun harus bekerja secara optimal sesuai dengan porsi masing-masing. Prinsip ketiga ini harus didukung oleh prinsip keempat, yaitu kekeluargaan. Baik manajemen perusahaan maupun pekerja harus bersikap saling menghormati, menyayangi, dan juga saling membantu. Prinsip kelima, dalam hubungan industrial harus tercipta ketenangan dan ketentraman bekerja. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan kinerja para pekerja dan juga pengusaha yang tentu saja akan menguntungkan perusahaan. Demikian penjelasan prinsip hubungan industrial. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang sarana pendukung hubungan industrial. Agar tertibnya kelangsungan dan suasana bekerja dalam hubungan industrial, maka perlu adanya peraturan-peraturan yang mengatur hubungan kerjasama yang harmonis dan kondusif. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sarana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 103 UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, bahwa hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana sebagai berikut. Yang pertama yaitu serikat pekerja atau serikat buruh, yaitu sebuah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Organisasi ini berfungsi sebagai tempat memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Yang kedua yaitu organisasi pengusaha. Sama halnya dengan pekerja, para pengusaha juga mempunyai hak dan kebebasan untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi atau asosiasi pengusaha. Asosiasi pengusaha ini biasanya dibentuk sesuai sektor industrinya, mulai dari tingkat lokal sampai tingkat kabupaten, provinsi hingga tingkat pusat atau nasional. Yang ketiga yaitu lembaga kerjasama bipartit, merupakan sebuah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di suatu perusahaan. Anggotanya yaitu pengusaha dan serikat pekerja yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Yang keempat yaitu lembaga kerjasama tripartit, merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan. Yang kelima yaitu peraturan perusahaan, yaitu sebuah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Yang keenam yaitu perjanjian kerjasama, adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau buruh dengan pengusaha, yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Yang ketujuh yaitu peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Peraturan ini mencakup ketentuan sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja. Yang terakhir yaitu lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit. Namun jika gagal, maka akan dilaksanakan melalui mediasi atau konsiliasi. Jika gagal juga, maka perselisihan dapat dimintakan untuk diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Materi PKB diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam bab 11 mengenai hubungan industrial, yaitu bagian ketiga. Kemudian dalam pasal 133 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan, perpanjangan,
perubahan, dan pendaftaran PKB diatur dengan keputusan Menteri. Adapun keputusan Menteri yang dimaksud adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Ke-48 Men 4 2004 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama atau PKB merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum yang isinya memuat syarat-syarat kerja. Hak dan kewajiban kedua belah pihak. Tujuan pembuatan PKB menciptakan ketenangan bekerja bagi pekerja dan ketenangan berusaha bagi pengusaha, meningkatkan syarat-syarat dan kondisi kerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas dan keuntungan perusahaan. Manfaat PKB memberikan jaminan dan kepastian hukum akan hak dan kewajiban para pekerja dan pengusaha sebagai pedoman atau peraturan bagi pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Terciptanya hubungan kerja yang kondusif, dinamis, dan berkeadilan. Untuk mengetahui tata cara pembuatan perjanjian kerja bersama atau PKB yaitu sebagai berikut. A. Salah satu pihak atau serikat pekerja atau serikat buruh atau pengusaha mengajukan pembuatan perjanjian kerja bersama secara tertulis disertai konsep perjanjian kerja bersama. B. Minimal keanggotaan serikat pekerja atau serikat buruh 50% dari jumlah pekerja atau buruh yang ada pada saat pertama pembuatan perjanjian kerja bersama. C. Perundingan dimulai paling lambat 30 hari sejak permohonan tertulis. D. Pihak-pihak yang berunding adalah pengurus serikat kerja atau serikat buruh dan pemimpin perusahaan yang bersangkutan dengan membawa surat kuasa masing-masing. E. Perundingan dilaksanakan oleh tim perunding dari kedua belah pihak masing-masing 5 orang. F. Batas waktu perundingan bipartite 30 hari sejak hari pertama dimulainya perundingan. G. Selama proses perundingan masing-masing pihak dapat berkonsultasi kepada pejabat Depnaker, wajib merahasiakan hal-hal yang sifatnya belum final sebagai keputusan perundingan. H. Bila sudah 30 hari perundingan bipartite tidak menyelesaikan pembuatan perjanjian kerja bersama, salah satu pihak wajib melaporkan kepada kantor Depnaker untuk diperantarai atau dapat melalui lembaga arbitrase. I. Batas waktu pemerantaraan atau penyelesaian arbitrase maksimal 30 hari. J. Bila 30 hari pemerantaraan atau penyelesaian arbitrase tidak berhasil, maka pegawai perantara harus melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja. G. Menteri Tenaga Kerja menempuh berbagai upaya untuk menetapkan langkah-langkah penyelesaian pembuatan perjanjian kerja bersama maksimal 30 hari. L. Sejak ditandatangani oleh wakil kedua belah pihak, perjanjian kerja bersama sah dan resmi berlaku serta mengikat kedua belah pihak dan anggotanya. Dan M, yang terakhir, setelah disepakati dan ditandatangani, perjanjian kerja bersama tersebut wajib didaftarkan kepada Depnaker. Masa berlakunya PKB paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 kali untuk paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara serikat pekerja atau serikat buruh dan pengusaha. Selain perjanjian perburuhan berakhir karena waktunya sudah habis, dapat juga perjanjian perburuhan berakhir sewaktu-waktu, yaitu adanya kemungkinan untuk mohon kepada pengadilan agar perjanjian perburuhan itu dinyatakan berakhir karena alasan-alasan yang memaksa, yaitu bila mana tidak diperhatikan menimbulkan rasa tidak adil. Adapun fungsi dan perjanjian kerja bersama atau PKB sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman induk mengenai hak dan kewajiban bagi para pekerja dan pengusaha sehingga dapat dihadirkan adanya perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak perlu antara pekerja dengan pihak pengusaha. Yang kedua, sebagai sarana untuk menciptakan ketenangan kerja bagi pekerja dan kelangsungan usaha bagi pengusaha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan perundang-undangan yang terkait dengan perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama,
memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Aturan perundang-undangan yang terkait dengan perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Apa sih yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial? Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat bekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau buruh di suatu perusahaan. Undang-undang ini mengatur terkait perselisihan yang muncul dalam hubungan industrial. Berdasarkan aturan hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia, terdapat 4 jenis perselisihan yang bisa terjadi. Yang pertama, perselisihan hak. Perselisihan ini timbul karena tidak terpenuhinya hak yang merupakan akibat adanya perbedaan pemahaman atau pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan pemerintah, atau perjanjian kerja bersama. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Perselisihan ini muncul dalam hubungan industrial karena tidak adanya kesepahaman mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja pada perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perselisihan ini muncul karena tidak adanya kepahaman mengenai PHK oleh salah satu pihak. Dalam penyelesaian itu, pihak-pihak yang terkait dapat memilih berbagai metode seperti perundingan, mediasi oleh pemerintah, penyelesaian melalui koalisi, ataupun pengadilan perselisihan hubungan industrial. Yang keempat, perselisihan antara serikat pekerja. Perselisihan ini terjadi pada 2 serikat pekerja atau lebih yang berada dalam satu perusahaan. Perselisihan itu dapat terjadi karena tidak adanya kesesuaian pemahaman terkait keanggotaan, pelaksanaan hak, serta kewajiban keserikat pekerjaan. Saya akan melanjutkan tentang dasar hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 tentang Perlindungan Pekerja Migran tahun 2017. Undang-undang ini mengatur terkait penempatan, perlindungan, serta persyaratan dan TKI yang ada di luar negeri. Keberadaannya menggantikan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Di dalamnya diatur secara rinci tahapan yang harus dilalui ketika seorang warga negara ingin mengajukan diri menjadi seorang TKI. Selain itu, diatur pula terkait perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan tidak hanya pada TKI, tetapi juga pada anggota keluarga. Hal ini sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 memberikan kesempatan bagi para buruh untuk mendirikan organisasi buruh secara mandiri. Tidak heran kalau saat ini banyak bermunculan serikat buruh yang memiliki visi yang berbeda dengan bidangnya masing-masing. Bahkan dalam satu perusahaan bisa muncul serikat buruh lebih dari satu organisasi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini merupakan landasan dasar dari aturan hukum perburuan dan ketenagakerjaan Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang status hubungan industrial pada setiap jenis usaha.
mulai dari usaha kecil, menengah, hingga usaha besar. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang hubungan kerja yang berlangsung antara buruh dengan perusahaan. Mengenai hubungan kerja tersebut diatur pada bab 9 pasal 50-66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Perjanjian kerja yang dibentuk antara pengusaha dan pekerja haruslah berlandaskan dan sesuai dengan substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di dalam menjalankan aktivitas perusahaan, pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak setiap pekerja. Hak pekerja tersebut diantaranya yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, hak untuk mengembangkan kompetensi kerja, hak untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya, hak untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, hak untuk mendapatkan perlindungan kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.